Hujan deras mengiringi kesepian Alia, seorang wanita yatim piatu yang hamil dengan tubuh rapuh dan hati yang terluka. Suaminya acuh tak acuh, kata-kata yang menusuk hati, dan kesendirian yang menekan membuatnya hampir menyerah. Namun di tengah penderitaan, Alia menemukan satu alasan untuk bertahan, kehidupan kecil di dalam rahimnya. Ini bukan sekadar cerita tentang kehamilan, ini adalah kisah ketegaran seorang ibu, kesendirian yang menguji, dan harapan yang lahir perlahan setelah hujan reda. Pagi di rumah kecil itu selalu dimulai dengan cara yang sama. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela kayu yang catnya mulai memudar, menyinari lantai keramik sederhana yang selalu dijaga bersih oleh Alia. Udara pagi terasa sejuk, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Alia berdiri di dapur mungil mereka, mengenakan daster longgar berwarna lembut, menyiapkan sarapan dengan gerakan pelan namun teratur. Setiap sudut rumah itu ia rawat seperti merawat hatinya sendiri, tenang, rapi, dan penuh perhatian. Alia bukan perempuan yang tumbuh dalam kemewahan. Sejak kecil, hidup mengajarkannya untuk mandiri. Ia kehilangan kedua orang tuanya di usia yang masih terlalu muda untuk memahami arti kehilangan. Tidak ada pelukan ibu ketika ia takut, tidak ada suara ayah yang menenangkannya saat ia ragu. Namun dari kesendirian itulah Alia belajar berdiri sendiri, belajar bertahan tanpa mengeluh, dan belajar menyimpan luka dengan senyum yang rapi. Kebiasaan itu terbawa hingga dewasa, hingga ia menjadi istri Raka. Raka adalah lelaki sederhana dengan wajah tenang dan pembawaan kalem. Ia bekerja setiap hari, berangkat pagi dan pulang menjelang senja, membawa lelah yang disimpan rapi di balik sikapnya yang pendiam. Bagi Alia, Raka adalah sosok tempat ia berharap, seseorang yang memberinya rasa memiliki yang selama ini hilang. Pernikahan mereka tidak mewah, tidak juga dipenuhi janji-janji berlebihan. Mereka hanya berjanji untuk saling menemani, saling menjaga, dan itu sudah cukup bagi Alia. Rumah kecil yang mereka tempati memang tidak besar, tapi selalu terasa hangat. Ada rak buku sederhana di sudut ruang tamu, beberapa tanaman hijau yang dirawat Alia setiap pagi, dan sofa tua yang menjadi saksi percakapan ringan mereka setiap malam. Alia menyukai momen-momen kecil itu, menyeduh teh hangat, mendengarkan Raka bercerita tentang pekerjaannya, lalu tersenyum sambil mengangguk meski tak selalu mengerti detailnya. Hidup mereka berjalan pelan, namun stabil. Kehamilan Alia datang seperti doa yang diam-diam terjawab. Awalnya, ia hanya merasa tubuhnya sedikit berbeda. Lebih cepat lelah, lebih sering mengantuk, dan emosinya terasa lebih lembut dari biasanya. Saat dokter memastikan bahwa ia mengandung, Alia pulang dengan langkah ringan dan mata yang berbinar. Ia menyimpan hasil pemeriksaan itu di dalam tas, menggenggamnya erat seperti menggenggam masa depan. Malam itu, Alia memberitahu Raka dengan suara yang sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena haru. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, seolah sedang mencerna kenyataan baru dalam hidup mereka. Tidak ada teriakan bahagia, tidak juga pelukan berlebihan. Namun Alia melihat senyum tipis di wajah suaminya, dan itu cukup membuat hatinya hangat. Mereka duduk berdampingan di sofa tua itu, membicarakan hal-hal kecil tentang masa depan, tentang nama, tentang harapan, meski semua masih samar dan jauh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama yang lembut. Alia mulai lebih memperhatikan tubuhnya, memasak makanan yang menurutnya baik untuk kehamilan, dan mengurangi aktivitas berat. Ia sering berbicara pelan pada perutnya yang masih datar, seolah bayi itu bisa mendengar setiap bisikan harapannya. Ia membayangkan seorang anak yang tumbuh sehat, mengisi rumah kecil itu dengan tawa yang selama ini hanya hadir dalam imajinasinya. Sebagai perempuan yatim piatu, kehamilan ini terasa seperti anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Alia ingin menjadi ibu yang tidak pernah ia miliki. Ia ingin anaknya kelak tumbuh dengan rasa aman, dengan pelukan hangat, dengan rumah yang selalu bisa ia pulangi. Pikiran-pikiran itu membuat Alia sering tersenyum sendiri, bahkan saat ia menyapu lantai atau mencuci pakaian di pagi hari. Raka tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bekerja lebih giat, sesekali membawa pulang buah atau susu untuk Alia. Hal-hal kecil yang menunjukkan perhatian tanpa banyak kata. Alia menerimanya dengan rasa syukur yang dalam. Ia tidak menuntut lebih, karena hidup telah mengajarkannya untuk tidak berharap terlalu tinggi. Baginya, ketenangan seperti ini sudah terasa seperti hadiah yang mahal. Memasuki bulan-bulan awal kehamilan, Alia merasa dirinya berada di fase paling tenang dalam hidupnya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada masalah berarti. Tubuhnya memang mulai berubah, namun ia menganggap itu sebagai bagian alami dari perjalanan menjadi seorang ibu. Ia masih bisa tertawa, masih bisa menikmati pagi, dan masih bisa menatap masa depan dengan keyakinan sederhana. Di malam hari,
Ketika hujan turun perlahan dan suara rintiknya menemani keheningan, Alia sering berdiri di dekat jendela, memandangi lampu-lampu jalan yang redup. Tangannya menyentuh perutnya dengan gerakan penuh kasih. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tidak tahu badai apa yang menunggu di depan. Yang ia tahu hanyalah saat itu, di rumah kecil yang tenang itu, ia merasa cukup. Dan dengan perasaan penuh harap itulah Alia melangkah ke bulan-bulan awal kehamilannya, tanpa menyadari bahwa ketenangan ini hanyalah jeda singkat sebelum ujian besar mengubah hidupnya selamanya. Jeda singkat itu perlahan memudar, meski Alia belum sepenuhnya menyadari bahwa tubuhnya mulai memberi tanda-tanda halus akan datangnya ujian yang tak ringan. Pada awalnya, ia mengira semua yang ia rasakan hanyalah bagian wajar dari kehamilan. Bangun pagi terasa lebih berat dari biasanya, kepala sedikit berkunang-kunang, dan perut sering terasa tidak nyaman. Alia mencoba menepis rasa khawatir itu dengan senyum kecil, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ibu hamil pasti merasakan hal serupa. Namun hari demi hari, perubahan itu semakin terasa. Mual datang tidak hanya di pagi hari, tetapi hampir sepanjang waktu. Bau nasi hangat yang biasanya menenangkan kini justru membuat dadanya sesak. Alia sering berhenti sejenak di dapur, memegang meja agar tubuhnya tidak kehilangan keseimbangan. Tangannya gemetar halus, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin Raka melihatnya lemah. Ia tidak ingin menjadi beban, sesuatu yang sejak kecil selalu ia takuti. Meski tubuhnya terasa berbeda, rutinitas Alia hampir tidak berubah. Ia tetap bangun lebih awal, menyapu lantai, mencuci pakaian, dan menyiapkan keperluan rumah. Setiap gerakan ia lakukan dengan lebih pelan, seolah takut tubuhnya akan runtuh jika ia terlalu tergesa. Sesekali, Alia duduk di kursi dapur hanya untuk menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang terasa lebih cepat dari biasanya. Setelah itu, ia kembali berdiri, melanjutkan pekerjaan seakan tidak terjadi apa-apa. Raka mulai lebih sering pulang malam. Pekerjaan menuntutnya untuk lembur, dan Alia menerima itu tanpa keluhan. Ia tahu suaminya bekerja keras demi masa depan mereka dan calon anak mereka. Saat Raka pulang dengan wajah lelah, Alia selalu berusaha menyambutnya dengan senyum, meski kepalanya terasa berat dan tubuhnya ingin segera rebah. Ia menyembunyikan rasa mual dan pusingnya di balik sikap tenang, takut jika keluhannya justru menambah beban pikiran Raka. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit bagi Alia. Saat rumah mulai sunyi dan Raka tertidur lelap, tubuhnya justru terasa semakin tidak nyaman. Mual datang bergelombang, membuatnya terbangun beberapa kali untuk menahan rasa ingin muntah. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata, dan memijat pelan perutnya yang belum terlalu membesar. Dalam hati, ia berbisik pada bayi kecil di dalam rahimnya, meminta maaf karena tubuhnya belum cukup kuat. Sebagai seorang yatim piatu, Alia terbiasa menghadapi rasa sakit sendirian. Tidak ada ibu yang bisa ia hubungi untuk bertanya, tidak ada orang tua yang bisa memberinya nasihat tentang kehamilan. Semua ia pelajari sendiri, dari buku, dari cerita orang, dan dari instingnya sebagai perempuan. Kesendirian itu kembali terasa lebih nyata, terutama saat tubuhnya mulai melemah dan ia tidak tahu harus berbagi pada siapa. Hari-hari Alia mulai dipenuhi kelelahan yang sulit dijelaskan. Bahkan setelah tidur cukup, tubuhnya tetap terasa berat. Kakinya sering lemas, dan pandangannya kadang mengabur sesaat. Namun setiap kali rasa takut muncul, Alia segera menepisnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus kuat, bahwa ini semua demi kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Sesekali, Raka memperhatikan perubahan itu. Ia melihat Alia lebih sering duduk, lebih cepat lelah, dan wajahnya terlihat lebih pucat. Namun karena Alia selalu berkata bahwa dirinya baik-baik saja, Raka memilih percaya. Ia mengira istrinya hanya perlu menyesuaikan diri dengan kehamilan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata keras. Hanya jarak kecil yang mulai tercipta tanpa disadari, jarak yang lahir dari kesibukan dan kelelahan masing-masing. Alia sendiri tidak menyadari kapan tepatnya semangatnya mulai terkikis. Ia masih tersenyum, masih melakukan semua kewajibannya, tetapi di dalam hati, ada rasa lelah yang perlahan menumpuk. Setiap pagi terasa seperti tantangan kecil yang harus ia menangkan. Setiap malam menjadi ujian kesabaran untuk bertahan dari rasa tidak nyaman yang terus datang. Suatu sore, saat hujan turun ringan, Alia berdiri di dekat jendela, memandangi tetesan air yang jatuh perlahan. Tangannya refleks menyentuh perutnya. Ada rasa hangat sekaligus takut yang bercampur di dadanya. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ada kehidupan lain yang bergantung padanya, sementara ia sendiri mulai kesulitan menjaga keseimbangan. Meski begitu, Alia tetap menyimpan harapan. Ia percaya semua ini hanya fase sementara.
Ia yakin suatu hari nanti tubuhnya akan kembali bersahabat, dan kelelahan ini akan terbayar saat ia bisa menggendong anaknya. Dengan keyakinan sederhana itulah Alia melanjutkan hari-harinya. Meski tanpa sadar, perubahan perlahan itu mulai menggerogoti kekuatannya, setetes demi setetes, seperti hujan yang tak terasa namun mampu membasahi segalanya. Dan tanpa ia ketahui, kelelahan yang ia anggap sepele itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Hari-hari Alia semakin sering ditemani hujan, seolah langit ikut merasakan berat yang kini ia pikul. Pagi yang dulu terasa sejuk kini berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Setiap tetes hujan yang jatuh di atap rumah kecil itu terdengar lebih keras dari biasanya, menambah rasa sepi yang perlahan mengendap di dalam dadanya. Kehamilan Alia memasuki bulan yang keelan, dan tubuhnya merespons dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Berat badannya mulai turun, pipinya semakin tirus, dan bayangan gelap sering terlihat di bawah matanya. Wajahnya pucat, nyaris tanpa warna, seolah darah di tubuhnya mengalir terlalu pelan. Saat bercermin, Alia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Perempuan yang menatap balik dari cermin itu tampak rapuh, dengan mata yang menyimpan kelelahan mendalam. Tenaganya semakin terkuras. Bangun dari tempat tidur saja terasa seperti perjuangan panjang. Tubuhnya sering terasa dingin meski cuaca tidak terlalu dingin. Setiap langkah membutuhkan usaha, setiap gerakan membuat napasnya tersengal. Alia mulai merasa dirinya seperti mayat hidup, berjalan, bernapas, dan menjalani hari, namun tanpa benar-benar merasa hidup sepenuhnya. Hujan sering turun sejak pagi hingga malam, membuat rumah kecil itu terasa lebih sunyi. Raka semakin jarang di rumah karena pekerjaannya menuntut waktu lebih banyak. Alia tidak menyalahkannya. Ia hanya menerima kenyataan itu dengan diam. Meski setiap kali suara pintu tertutup di pagi hari, ada rasa kosong yang tertinggal. Saat senja tiba dan hujan belum juga reda, Alia sering duduk sendirian di ruang tamu, mendengarkan suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung kelelahan yang tak kunjung habis. Malam hari menjadi waktu paling berat. Alia sering terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, perut terasa nyeri, dan kepala berdenyut hebat. Rasa mual datang tiba-tiba, memaksanya beranjak ke kamar mandi dengan langkah tertatih. Di sana, ia bersandar pada dinding, memejamkan mata, menahan rasa sakit yang membuat tubuhnya gemetar. Setiap kali itu terjadi, satu ketakutan selalu muncul di benaknya, takut kehilangan bayinya. Ketakutan itu membuat Alia sering menangis dalam diam. Air matanya jatuh tanpa suara, bercampur dengan suara hujan di luar jendela. Ia memeluk perutnya, mengusapnya dengan tangan yang dingin, dan berbisik pelan, memohon agar kehidupan kecil di dalamnya tetap bertahan. Tidak ada yang mendengar bisikan itu selain dirinya sendiri dan hujan yang terus turun tanpa henti. Kesepian Alia semakin terasa saat malam semakin larut. Raka kadang pulang ketika ia sudah tertidur, atau bahkan ketika Alia masih terjaga menahan rasa sakit. Ia tidak ingin membangunkan suaminya, tidak ingin menambah kekhawatiran. Ia memilih memalingkan wajah, pura-pura tertidur, meski dadanya terasa sesak dan air matanya membasahi bantal. Dalam kesunyian itu, Alia kembali menjadi gadis yatim piatu yang harus menghadapi segalanya sendiri. Hari demi hari, semangat Alia perlahan memudar. Ia masih berusaha melakukan tugas-tugas rumah, meski kini lebih sering berhenti di tengah pekerjaan. Sapu sering terjatuh dari tangannya, kain pel sering dibiarkan tergeletak karena ia harus duduk untuk menenangkan tubuhnya. Setiap kali ia merasa sangat lelah, ia mengingat alasan terbesarnya untuk bertahan, bayi yang tumbuh di dalam rahimnya. Namun tubuh Alia seakan tidak mau bekerja sama. Nafsu makannya menurun drastis. Makanan yang ia masak sendiri sering hanya disentuh, lalu ditinggalkan. Rasa mual dan perut yang tidak bersahabat membuatnya sulit menelan apapun. Ia tahu tubuhnya membutuhkan nutrisi, tetapi tubuhnya juga menolak hampir segalanya. Rasa bersalah mulai muncul, bercampur dengan rasa takut yang semakin menguat. Saat hujan turun lebih deras dari biasanya, Alia sering berdiri di dekat jendela, memandangi air yang mengalir di kaca. Rumah itu terasa dingin, bukan hanya karena cuaca, tetapi karena keheningan yang menguasainya. Ia merindukan kehadiran seseorang yang bisa menanyakan keadaannya tanpa ia harus menjelaskan. Ia merindukan pelukan, meski ia sendiri tidak berani memintanya. Di dalam hatinya, Alia mulai bertanya-tanya, sampai kapan tubuhnya mampu bertahan seperti ini. Ia tidak berani mengucapkan pertanyaan itu pada siapapun. Ia hanya menyimpannya sendiri, membiarkannya berputar di kepala setiap kali hujan turun dan malam terasa semakin panjang. Emosinya mulai tertekan, meski ia masih berusaha tampak kuat di luar. Pada suatu malam,
Hujan turun sangat deras hingga suara atap rumah nyaris tenggelam oleh derasnya air. Alia terbangun dengan tubuh yang sangat lemah. Ia duduk di tepi ranjang, napasnya pendek-pendek, tangannya gemetar. Dalam cahaya redup lampu kamar, ia menatap perutnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Takut pada tubuhnya sendiri, takut pada kemungkinan terburuk yang tak ingin ia pikirkan. Namun di balik ketakutan itu, Alia tetap bertahan. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sendiri, dan kembali berbaring. Hujan terus turun di luar, seakan menegaskan bahwa badai belum akan pergi. Dan di dalam rumah kecil yang dingin itu, Alia menjalani hari-harinya dengan tubuh yang semakin melemah dan hati yang mulai tertekan, tanpa menyadari bahwa hujan ini baru permulaan dari kesedihan yang lebih dalam. Pagi itu, hujan akhirnya reda, tetapi udara dingin masih menggantung di setiap sudut rumah. Alia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat yang sudah lama tak disentuh. Tangannya melingkar di sekitar cangkir itu, bukan untuk minum, melainkan sekadar mencari kehangatan. Raka pulang lebih awal hari itu. Wajahnya tampak lelah, jas kerjanya kusut, dan raut mukanya terlihat tegang. Alia menoleh pelan, berusaha tersenyum meski perutnya terasa mual sejak bangun tidur. Ia ingin menyambut Raka seperti biasa, ingin terlihat baik-baik saja. Namun sebelum Alia sempat berdiri, tubuhnya terasa limbung. Ia kembali duduk, menarik napas dalam-dalam agar rasa pusing itu mereda. Raka memperhatikan dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung bertanya dengan nada lembut. Matanya justru menyipit, seolah sedang menilai. "Kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatannya lemas sekali?" tanyanya datar. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi dingin. Alia terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia tidak ingin terdengar mengeluh. "Aku cuma agak capek," jawab Alia pelan. Ia menunduk, menghindari tatapan Raka, takut jika suaminya melihat betapa pucat wajahnya. Raka menghela napas, lalu duduk di kursi seberangnya. "Capek terus," katanya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih keras. "Kamu hamil, Alia, bukan sakit parah. Istri-istri teman kantorku juga hamil, tapi mereka masih bisa kerja, masih aktif kemana-mana." Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa Raka sadari betapa tajamnya. Alia merasa dadanya sesak. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena pusing, tetapi karena perasaan yang tiba-tiba menghantamnya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. "Setiap orang beda-beda," ucap Alia dengan suara bergetar. "Tubuhku, rasanya nggak kuat." Namun Raka tidak terlihat peduli pada getaran itu. Ia bersandar di kursi, menyilangkan tangan. "Kamu terlalu memanjakan diri sendiri," katanya. "Sedikit mual, sedikit pusing, kamu langsung lemas. Jangan lebay." Kata lebay itu seperti pisau kecil yang menusuk hati Alia. Ia menelan ludah, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba memenuhi matanya. Dalam hatinya, Alia ingin berteriak, ingin menjelaskan betapa berat rasanya bangun setiap pagi, betapa sulitnya menahan mual yang tidak berhenti, betapa takutnya ia setiap malam memikirkan bayinya. Namun kata-kata itu seakan terperangkap di tenggorokannya. "Aku nggak pura-pura," kata Alia akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku benar-benar nggak enak badan." Raka menggeleng pelan, seolah tidak yakin. "Kamu harus lebih kuat. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Kamu lihat istri Fajar, hamil tua masih olahraga. Istri Andi malah masih kerja sampai sore. Masa kamu di rumah saja begini?" Setiap perbandingan itu terasa seperti tamparan. Alia merasa dirinya semakin kecil. Ia tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun, tidak pernah meminta Raka memahami lebih dari yang ia mampu. Ia hanya ingin dimengerti, ingin dipercaya. Namun yang ia dapatkan justru keraguan dan penilaian. Alia mencoba berdiri, ingin pergi ke kamar sebelum air matanya jatuh. Namun kakinya lemas. Ia kembali duduk dengan napas yang terengah. Raka melihat itu, tetapi alih-alih mendekat, ia justru berdiri dan mengambil tas kerjanya. "Sudahlah," katanya singkat. "Aku capek. Jangan terlalu manja." Pintu rumah tertutup dengan bunyi pelan, tetapi bagi Alia, suara itu terdengar sangat keras. Ia duduk sendiri di meja makan, menatap cangkir teh yang kini sudah dingin. Air matanya akhirnya jatuh, satu demi satu, tanpa bisa ia tahan. Tangannya menutup mulut agar isaknya tidak terdengar keluar rumah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia merasa benar-benar sendirian meski memiliki suami. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya, berulang-ulang, semakin melukai.
Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia memang terlalu lemah? Apakah ia berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk, membuat dadanya semakin sesak. Malam itu, hujan kembali turun. Alia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang remang. Tubuhnya terasa sakit di banyak tempat, tetapi yang paling menyakitkan adalah hatinya. Ia teringat masa kecilnya, saat ia harus menahan tangis sendirian karena tidak ada yang menghibur. Kini, perasaan itu kembali, lebih kuat, lebih menyakitkan. Saat Raka pulang larut malam, Alia berpura-pura tertidur. Ia tidak ingin berbicara. Ia tidak ingin mendengar perbandingan lain. Dalam gelap, Alia memeluk perutnya erat-erat, seolah hanya itulah satu-satunya hal yang masih bisa ia lindungi. Air mata mengalir pelan di pipinya, membasahi bantal. Kata-kata Raka telah meninggalkan luka yang tidak terlihat. Luka itu tidak berdarah, tetapi terasa jauh lebih dalam. Sejak malam itu, Alia tidak hanya berjuang melawan tubuhnya yang melemah, tetapi juga melawan rasa tidak berharga yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, konflik kecil itu telah membuka pintu menuju kesedihan yang lebih besar, yang akan menguji ketegaran hatinya di hari-hari mendatang. Sejak malam itu, Alia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya, seperti dinding tipis yang runtuh perlahan dan menyisakan ruang kosong yang dingin. Ia bangun pagi dengan tubuh yang masih lemah, namun perasaan yang jauh lebih berat daripada rasa mual atau pusing yang biasa ia alami. Rumah kecil itu tetap sama, bersih dan rapi, tetapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi rasa hangat yang dulu mengalir tenang di setiap sudut. Alia berjalan pelan dari kamar ke dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan yang semakin lambat. Tangannya sering berhenti di udara, menunggu tenaga yang tak kunjung datang. Namun ia memaksa dirinya tetap bergerak. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia terbiasa tidak punya pilihan. Saat mengaduk sayur di atas kompor, ingatan Alia melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat dirinya yang kecil, berdiri di depan rumah yang sunyi, menunggu orang tua yang tak pernah kembali. Ia ingat malam-malam panjang saat ia belajar tidur tanpa dongeng, tanpa pelukan, tanpa suara yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sejak saat itu, Alia tumbuh dengan satu keyakinan sederhana. Ia tidak boleh bergantung pada siapapun. Keyakinan itulah yang kini kembali mencengkeramnya erat. Ia menyadari, dengan perasaan yang menyakitkan, bahwa satu-satunya sandaran yang ia miliki sekarang pun mulai menjauh. Raka masih suaminya, masih tinggal di rumah yang sama, tetapi kehadirannya terasa semakin samar. Percakapan mereka semakin singkat, tatapan semakin jarang bertemu. Alia tidak tahu kapan jarak itu tercipta, yang ia tahu hanya perasaan ditinggalkan perlahan-lahan. Dalam kondisi tubuh yang sakit, Alia tetap menjalani hari-harinya sendirian. Ia mencuci pakaian meski punggungnya nyeri, menyapu lantai meski kepalanya terasa ringan, dan memasak meski aroma makanan sering membuatnya mual. Tidak ada yang memintanya melakukan semua itu, tetapi ia melakukannya karena takut dianggap lemah, takut mendengar lagi kata-kata yang meragukan dirinya. Setiap kali rasa sakit datang terlalu kuat, Alia berhenti sejenak, duduk di lantai dapur atau di tepi tempat tidur, menarik napas panjang sambil memejamkan mata. Air matanya sering jatuh tanpa suara. Ia belajar menangis dengan sangat pelan, seperti saat ia kecil dulu, agar tidak ada yang tahu. Menangis dalam diam sudah menjadi keahliannya sejak lama. Siang hari terasa sangat panjang bagi Alia. Raka jarang di rumah, dan hujan kembali sering turun, membuat suasana semakin sunyi. Alia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi jendela dengan tirai tipis yang bergerak pelan tertiup angin. Di luar, air hujan mengalir di jalanan. Sementara di dalam, hatinya terasa semakin kosong. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan, hanya detak jam yang menemani. Ia sering berbicara dalam hati pada ibunya yang sudah tiada. Bertanya-tanya apa yang seharusnya ia lakukan, bagaimana seharusnya ia bertahan. Namun tidak ada jawaban. Tidak pernah ada. Alia hanya bisa menggenggam perutnya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Ia tidak ingin anaknya merasakan kesepian yang sama seperti yang ia rasakan sepanjang hidupnya. Malam hari menjadi saat paling sepi. Ketika Raka pulang dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara, Alia hanya tersenyum tipis dan berpura-pura sibuk. Ia tidak ingin memulai percakapan yang mungkin berakhir dengan kata-kata yang melukai lagi. Ia memilih diam, meski diam itu perlahan menggerogoti hatinya. Di balik pintu kamar mandi, Alia sering menangis dengan bahu bergetar. Air keran dibiarkan mengalir agar isaknya tertutup. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin, wajah pucat, mata sembab, dan tubuh yang semakin kurus. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri.
Namun ia tetap mengusap wajahnya, merapikan rambutnya, lalu keluar dengan ekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kesendirian itu membuat Alia semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri, berjalan pelan agar tidak mengganggu, berbicara seperlunya agar tidak salah. Perasaan itu sangat familiar, mengingatkannya pada masa kecil saat ia harus selalu berhati-hati agar tidak merepotkan siapapun. Namun kini, beban itu terasa jauh lebih berat karena ia tidak sendiri di dalam tubuhnya. Ada kehidupan kecil yang ikut merasakan setiap kesedihan, setiap ketakutan, setiap air mata yang jatuh diam-diam. Alia sering meminta maaf pada bayinya, meminta maaf karena belum bisa menjadi ibu yang kuat dan ceria seperti yang ia bayangkan dulu. Di tengah kesepian yang semakin dalam, Alia tetap bertahan, meski hatinya terasa rapuh. Ia belajar kembali hidup dalam diam, menelan rasa sakit sendirian, seperti yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Dan di balik peluh, air mata, serta keheningan rumah kecil itu, Alia perlahan menyadari satu hal yang menyakitkan, bahwa kesendirian seorang yatim piatu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, dan kini kembali menemaninya di masa paling rentan dalam hidupnya. Alia terbangun pagi itu dengan tubuh yang terasa sangat berat, seolah seluruh energinya terkuras hanya untuk membuka mata. Pandangannya berkunang-kunang, langit-langit kamar tampak berputar perlahan. Ia mencoba duduk, namun dadanya langsung terasa sesak, napasnya pendek-pendek, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Dengan sisa tenaga, Alia memegangi sisi tempat tidur agar tidak terjatuh. Dunia di sekelilingnya terasa samar. Untuk sesaat, ia benar-benar takut akan pingsan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan menunggu sampai rasa berputar itu mereda. Saat akhirnya ia bisa membuka mata kembali, air mata sudah lebih dulu mengalir, bukan karena sakit semata, tetapi karena rasa takut yang semakin sulit ia sembunyikan. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap langkah terasa seperti perjuangan panjang. Alia tidak lagi mampu mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti dulu. Ia hanya memanaskan makanan seadanya, lalu kembali duduk dengan tubuh gemetar. Bahkan sekadar berjalan dari dapur ke ruang tamu membuat lututnya lemas. Untuk pertama kalinya, Alia mulai bertanya dalam hati apakah tubuhnya masih sanggup bertahan sampai hari persalinan. Pertanyaan itu membuatnya ketakutan. Ia tidak berani mengucapkannya keras-keras, seolah kata-kata itu bisa menjadi kenyataan jika terlepas dari pikirannya. Namun semakin ia mencoba menghindar, pertanyaan itu justru semakin menghantui. Setiap pusing datang, setiap mual menyerang, Alia merasa seolah tubuhnya sedang menyerah sedikit demi sedikit. Raka semakin jarang berada di rumah. Kesibukan pekerjaannya menyita hampir seluruh waktunya. Ketika pulang, ia sering terlihat lelah dan langsung beristirahat tanpa banyak bicara. Alia tidak lagi berharap akan perhatian atau pertanyaan sederhana. Ia hanya diam, berusaha tidak terlihat, takut dianggap merepotkan. Jarak di antara mereka semakin terasa, meski secara fisik mereka berada di rumah yang sama. Suatu sore, saat hujan turun deras, Alia hampir pingsan di kamar mandi. Tubuhnya tiba-tiba melemah. Pandangannya menggelap, dan ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Tangannya gemetar hebat, napasnya tersengal. Ia memeluk perutnya erat-erat, seolah takut kehilangan kesadaran dan tidak bisa melindungi bayinya. Air mata bercampur dengan air hujan yang merembes dari jendela kecil kamar mandi. Dalam posisi itu, Alia menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menahan suaranya. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang datang. Hanya suara hujan yang menemani isaknya. Ia merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat sendirian. Pikiran-pikiran gelap mulai muncul, membuat dadanya semakin sesak. Malam itu, hujan belum juga reda. Alia berbaring di tempat tidur dengan tubuh yang terasa nyeri di setiap bagian. Raka belum pulang. Lampu kamar dibiarkan redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Alia menatap langit-langit sambil mengusap perutnya perlahan. Dalam kesunyian itu, ia akhirnya berbicara pada bayinya, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Maafkan ibu," bisiknya pelan. Suaranya pecah oleh tangis. "Maaf kalau tubuh ibu nggak kuat. Ibu sudah berusaha, tapi rasanya capek sekali." Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa gagal, merasa tidak pantas menjadi ibu. Ia takut tidak bisa melindungi kehidupan kecil yang ia cintai bahkan sebelum sempat melihat wajahnya. Ketakutan itu menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Alia menggenggam selimut erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahannya agar tidak runtuh sepenuhnya. Dalam benaknya, Alia kembali melihat dirinya yang kecil,
seorang anak yatim piatu yang belajar bertahan tanpa sandaran. Bedanya, kini ia tidak sendirian di dalam tubuhnya. Ada bayi yang ikut merasakan setiap ketakutan dan kesedihan. Kesadaran itu justru membuat Alia semakin takut. Ia tidak ingin anaknya mewarisi luka yang sama. Beberapa kali Alia mencoba bangkit dari tempat tidur, mencoba berdiri untuk minum atau sekadar ke kamar mandi, namun tubuhnya menolak. Kakinya terasa lemas, kepalanya kembali berputar. Ia terpaksa berbaring lagi, menatap kosong ke arah jendela yang basah oleh hujan. Malam terasa sangat panjang, seakan tidak akan pernah berakhir. Saat Raka akhirnya pulang, Alia sudah terlalu lelah untuk berpura-pura. Ia menutup mata, membiarkan air mata mengalir pelan di balik kelopak mata yang terkatup. Ia tidak ingin bicara, tidak ingin menjelaskan. Ia hanya ingin malam itu segera berlalu, meski ia tahu esok hari mungkin tidak akan lebih mudah. Di ambang keputusasaan itu, Alia merasa seluruh kekuatannya hampir habis. Tubuhnya melemah, hatinya retak, dan pikirannya dipenuhi ketakutan akan masa depan. Namun di balik semua itu, masih ada satu hal kecil yang menahannya agar tidak benar-benar menyerah. Detak kehidupan kecil di dalam rahimnya, yang menjadi alasan terakhir Alia untuk terus bertahan, meski hanya dengan sisa tenaga dan harapan yang nyaris padam. Pagi itu, Alia terbangun dengan tubuh yang masih terasa remuk, seakan semalaman ia berlari tanpa henti. Kepalanya berat, matanya perih, dan napasnya terasa dangkal. Ia mencoba bangun perlahan, tetapi baru setengah duduk, pandangannya kembali menggelap. Raka yang kebetulan belum berangkat kerja melihat Alia terhuyung dan hampir terjatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar panik. Ia bergegas menghampiri Alia dan menahannya sebelum tubuh istrinya jatuh ke lantai. Saat itu, Raka bisa merasakan betapa ringan tubuh Alia di tangannya, terlalu ringan untuk seorang perempuan yang sedang mengandung. "Alia," panggilnya pelan, suaranya terdengar berbeda, tidak lagi datar seperti biasanya. Alia tidak menjawab. Ia hanya terengah, wajahnya pucat seperti kertas. Raka membantu Alia duduk kembali di tempat tidur. Untuk sesaat, ia terdiam, menatap wajah istrinya dengan ekspresi yang sulit ia jelaskan. Di hadapannya bukan lagi perempuan yang ia anggap berlebihan, melainkan seseorang yang benar-benar terlihat sakit. Hari itu, Raka mengantar Alia ke dokter. Di ruang tunggu yang dingin dan sunyi, Alia duduk dengan pandangan kosong. Ia tidak berharap banyak. Ia sudah terlalu lelah untuk berharap. Sementara itu, Raka mondar-mandir dengan gelisah. Tangannya sesekali mengusap wajahnya sendiri. Ketika dokter menjelaskan kondisi Alia, tentang berat badan yang turun, kelelahan ekstrim, dan risiko jika tidak segera mendapat perhatian serius, Raka terdiam. Kata-kata dokter seperti palu yang memukul kesadarannya satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Bukan karena dimarahi, melainkan karena akhirnya ia melihat kenyataan yang selama ini ia abaikan. Dalam perjalanan pulang, mobil dipenuhi keheningan yang canggung. Raka beberapa kali melirik Alia, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Alia sendiri memalingkan wajah ke jendela, menatap jalanan yang basah oleh sisa hujan. Hatinya masih terluka, terlalu dalam untuk sekadar luluh oleh satu kejadian. Sejak hari itu, ada perubahan kecil yang mulai terlihat. Raka mulai pulang lebih awal. Ia menanyakan apakah Alia sudah makan, meski pertanyaannya terdengar kaku dan tidak alami. Ia meletakkan segelas air di samping tempat tidur Alia tanpa berkata apa-apa. Perhatian itu ada, tetapi terasa canggung, seolah Raka sendiri belum tahu bagaimana harus bersikap. Alia merasakannya, tetapi ia tidak langsung membuka diri. Luka di hatinya belum sembuh. Kata-kata yang dulu melukainya masih terngiang jelas. Ia menjawab seperlunya, mengangguk tanpa senyum, dan tetap menjaga jarak. Bukan untuk menghukum Raka, melainkan karena ia masih terlalu lelah untuk berpura-pura baik-baik saja. Malam hari, saat hujan turun pelan, Raka duduk di tepi ranjang tanpa berbaring. Ia memandang Alia yang terpejam, wajahnya tampak jauh lebih kurus dari yang ia ingat. Ada dorongan kuat untuk meminta maaf, tetapi kata itu terasa berat di lidahnya. Ia takut jika terlambat. Takut jika kata maaf itu tidak lagi cukup. Alia membuka mata dan menyadari kehadiran Raka. Mereka saling diam. Tidak ada pelukan, tidak ada percakapan panjang. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keheningan itu tidak sepenuhnya dingin. Ada sesuatu yang berbeda, meski sangat tipis. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Raka mulai ikut mengantar Alia kontrol, mulai mendengarkan penjelasan dokter dengan lebih serius. Ia belum banyak bicara, belum meminta maaf secara langsung,
tetapi tindakannya mulai berubah. Alia mengamati semua itu dengan hati yang masih waspada. Ia tidak ingin berharap terlalu cepat, tidak ingin kembali jatuh jika perubahan itu hanya sementara. Namun di tengah kewaspadaan itu, ada secercah kecil yang mulai menyala. Harapan yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk membuat Alia bertahan 1 hari lagi. Ia mulai beristirahat lebih banyak, mengikuti saran dokter, meski rasa sakit belum sepenuhnya pergi. Di malam yang sunyi, Alia kembali berbicara pada bayinya, kali ini dengan suara yang sedikit lebih tenang. Ia masih takut, masih lelah, tetapi tidak sepenuhnya tenggelam seperti sebelumnya. Ada kesadaran baru yang perlahan tumbuh, bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian, meski jalan di depannya masih panjang. Perubahan itu belum membawa kebahagiaan, belum menghapus luka, tetapi cukup untuk memberi Alia ruang bernapas. Dan di balik hujan yang kini turun lebih pelan, Alia mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, badai di hidupnya tidak akan selamanya gelap. Pagi itu, ia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya masih lemah, rasa mual masih datang bergelombang, dan kepalanya tetap terasa berat. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, bukan pada tubuhnya, melainkan pada cara ia memandang hari yang akan ia jalani. Alia duduk perlahan di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam seperti yang diajarkan dokter. Tangannya menyentuh perutnya dengan gerakan yang kini terasa lebih penuh kesadaran. Ia tidak lagi hanya bertahan karena terpaksa, tetapi karena ia memilih untuk bertahan. Di dalam perutnya, ada kehidupan kecil yang menunggu kesempatan untuk melihat dunia, dan Alia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan memperjuangkan kesempatan itu. Hari-hari Alia kini berjalan dengan ritme yang lebih lambat. Ia tidak lagi memaksakan diri mengurus rumah seperti dulu. Ia belajar berhenti saat tubuhnya meminta, belajar duduk tanpa merasa bersalah, dan belajar menerima bahwa dirinya memang sedang tidak baik-baik saja. Proses itu tidak mudah. Ada kalanya ia merasa dirinya gagal, merasa tidak berguna. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia kembali mengingat alasan terbesarnya, anak yang ia kandung. Raka perlahan mulai hadir, meski caranya masih kikuk. Ia membantu pekerjaan rumah tanpa banyak bicara, menyiapkan makanan sederhana, dan memastikan Alia minum obat serta vitamin tepat waktu. Tidak ada kata maaf yang terucap jelas, tetapi ada penyesalan yang tergambar dari cara Raka memperhatikan Alia dengan lebih hati-hati. Alia melihat itu, merasakannya, namun tidak langsung membuka pintu hatinya. Ia terlalu lelah untuk berharap lebih. Di dalam dirinya, Alia membuat jarak yang aman. Ia tidak ingin menggantungkan kebahagiaannya pada perubahan Raka. Ia tidak ingin kembali hancur jika suatu hari perhatian itu menghilang. Kali ini, Alia memilih menggantungkan kekuatannya pada dirinya sendiri. Ia belajar berdiri untuk dirinya dan bayinya, bukan demi memenuhi harapan siapapun. Setiap kontrol ke dokter menjadi pengingat sekaligus penguat. Mendengar detak jantung bayinya, meski hanya lewat alat medis, selalu membuat mata Alia berkaca-kaca. Di momen-momen itu, ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Rasa sakit, kesepian, dan air mata yang ia lalui terasa memiliki makna. Ia mulai percaya bahwa ia mampu menjadi ibu yang kuat, meski dengan cara yang sederhana dan penuh keterbatasan. Malam hari masih sering diwarnai hujan. Namun kini, Alia tidak lagi tenggelam sepenuhnya dalam kesepian. Ia duduk di dekat jendela, menyelimuti tubuhnya, dan berbicara pada bayinya dengan suara pelan. Ia tidak lagi hanya meminta maaf. Ia mulai bercerita tentang harapannya, tentang ingin melihat anaknya tumbuh sehat, tentang ingin memberinya rumah yang aman, meski tidak sempurna. Ada malam-malam di mana Alia masih menangis. Luka batin itu belum sembuh. Kata-kata yang pernah melukainya masih sesekali muncul tanpa diundang. Namun bedanya, kini Alia tidak membiarkan dirinya tenggelam terlalu lama. Ia mengusap air matanya, menarik napas, dan mengingat bahwa ia sedang berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Raka beberapa kali mencoba membuka percakapan, mencoba menanyakan perasaan Alia. Jawaban Alia tetap singkat, datar, dan jujur. Ia tidak berpura-pura bahagia. Ia tidak mengatakan semuanya baik-baik saja. Ia hanya berkata bahwa ia sedang berusaha. Dan bagi Alia, itu adalah kejujuran tertinggi yang bisa ia berikan saat ini. Dalam kesunyian yang masih sering hadir, Alia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Kekuatan itu bukan berupa keberanian besar atau tekad yang membara, melainkan keteguhan kecil yang konsisten. Bangun setiap pagi meski tubuhnya berat. Minum obat meski mual. Bertahan 1 hari lagi, lalu 1 hari lagi. Alia mulai memahami bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti tersenyum atau terlihat tegar di depan orang lain.
Terkadang, menjadi kuat berarti mengakui kelemahan dan tetap melangkah meski gemetar. Ia tidak lagi mengejar kebahagiaan besar. Ia hanya ingin bertahan, ingin hidup, dan ingin bayinya selamat. Di akhir hari, saat Alia berbaring dengan tubuh yang masih terasa sakit, ia menutup mata dengan perasaan yang lebih tenang. Jalan di depannya masih panjang. Hubungannya dengan Raka belum pulih sepenuhnya. Lukanya belum sembuh. Namun di dalam dirinya, Alia telah mengambil keputusan terpenting. Ia memilih untuk berjuang, demi kehidupan kecil yang menjadi alasan terkuatnya untuk tetap bernapas dan melangkah ke hari esok. Pagi itu, hujan mulai turun lagi, tapi berbeda dari hujan-hujan yang sebelumnya. Tetesannya tidak lagi terasa dingin dan menekan. Ada ritme yang tenang, seperti mengiringi langkah Alia yang kini tidak lagi goyah. Tubuhnya masih lelah, wajahnya masih pucat, tetapi ada cahaya yang perlahan menyelinap di dalam hatinya. Cahaya itu bukan kebahagiaan instan, melainkan kesadaran. Ia telah melewati badai dan bertahan. Di ruang tamu, Alia duduk di dekat jendela, memandang hujan yang jatuh di halaman kecil rumah. Raka duduk di sebelahnya, tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Mereka belum berbicara banyak. Kata-kata permintaan maaf atau pengakuan kesalahan belum terucap. Tidak perlu. Alia sudah tidak menuntut itu lagi. Ia tidak berharap bahwa semua luka akan hilang dalam semalam. Yang ia rasakan kini hanyalah ketenangan kecil yang lahir dari pengertian bahwa ia masih mampu bertahan. Hari-hari terakhir kehamilan membawa perubahan perlahan pada Alia. Tubuhnya masih rapuh, mual dan pusing datang silih berganti, tetapi ia mampu menghadapi semuanya dengan lebih sadar. Setiap langkahnya tidak lagi diiringi rasa takut yang menekan, melainkan tekad untuk menjaga kehidupan yang ada di dalam dirinya. Ia belajar menerima keterbatasan tubuhnya dan memberi izin pada dirinya sendiri untuk beristirahat. Kesadaran ini memberinya kekuatan yang sebelumnya terasa mustahil. Raka kini lebih hadir, meski masih canggung. Ia membantu Alia dengan sederhana, menyiapkan minuman hangat, menyiapkan tempat duduk nyaman saat Alia lelah berdiri, atau sekadar duduk bersama tanpa banyak bicara. Alia mengamati perubahan itu tanpa komentar. Ia tidak menganggapnya sebagai tanda cinta yang instan kembali, tetapi sebagai bukti bahwa kesalahan bisa disadari dan perlahan diperbaiki. Ia memilih memberi ruang pada diri sendiri untuk merasa lega, meski kecil. Malam harinya, hujan turun lebih deras. Alia duduk di tepi tempat tidur, menatap perutnya yang mulai membesar. Ia berbicara pelan pada bayi di dalamnya, suara yang lembut namun tegas. "Ibu tahu, perjalanan kita tidak mudah," bisiknya. "Tapi ibu akan selalu ada, tetap bertahan, dan mencoba menjadi ibu yang kuat." Air mata mengalir pelan, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mulai mengisi hatinya. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini, segala kelelahan, ketakutan, dan air mata, memiliki makna yang tak ternilai. Refleksi itu membawanya pada ingatan masa kecilnya. Ia teringat diri sendiri sebagai anak yatim piatu yang harus belajar bertahan sendiri. Semua pengalaman itu ternyata membentuk keteguhan yang kini bisa ia gunakan untuk menjaga kehidupan lain. Ia menyadari bahwa kesendirian yang dulu ia rasakan bukanlah kelemahan, melainkan latihan untuk menjadi kuat. Dan kini, kekuatan itu ia gunakan untuk bayi yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Raka, meski masih menyimpan rasa bersalah yang dalam, belajar hadir tanpa menuntut balasan. Ia tidak tahu apakah semua luka di hati Alia akan sembuh, tetapi ia berusaha ada, mendampingi dengan cara yang sederhana dan nyata. Alia melihat itu, dan meski hatinya belum sepenuhnya lunak, ia menerima keberadaan Raka sebagai bagian dari kehidupan mereka yang sedang dibangun kembali. Tidak ada tekanan, tidak ada harapan berlebihan. Hanya penerimaan dan ketenangan. Di luar, hujan semakin reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Alia berdiri, perlahan menatap halaman rumah yang penuh tetesan air. Ada perasaan ringan yang mengalir di dadanya, seperti beban yang selama ini menekan akhirnya sedikit terangkat. Ia tidak lagi merasa seperti mayat hidup yang hanya berjalan tanpa tujuan. Ia adalah seorang ibu yang memilih bertahan, meski lelah dan rapuh. Ia tetap melangkah untuk menjaga kehidupan kecil yang menjadi alasan terbesar dalam hidupnya. Di malam yang sama, Alia duduk di dekat jendela sambil menulis di jurnal kecil yang ia simpan sejak awal kehamilan. Ia menulis tentang hujan, tentang rasa sakit dan ketakutannya, tentang kesendirian dan harapannya. Ia menulis dengan jujur, tanpa menahan air mata. Dan di setiap kata yang ia tulis, ada kekuatan yang lahir perlahan. Alia sadar bahwa perjuangan itu tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi setiap tetes air mata dan setiap langkah kecilnya memiliki makna yang besar.
Ia menutup jurnal dan menatap Raka yang duduk diam di sisi lain ruangan. Tidak ada kata yang diucapkan, tetapi kedamaian hadir di antara mereka. Alia menghirup napas panjang, merasakan detak bayi di dalam perutnya yang semakin kuat. Ia tersenyum pelan, bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah melewati hujan terberat dalam hidupnya, dan kini ia mampu berdiri tegak di tengah sisa tetes hujan itu. Alia menyadari satu hal yang paling penting. Kekuatan seorang perempuan tidak selalu terlihat dari senyumannya, dari penampilan yang tegar, atau dari ucapan yang lantang. Kekuatan itu seringkali lahir dari kemampuan untuk bertahan dalam sepi, untuk menghadapi rasa sakit tanpa kehilangan harapan, dan untuk tetap menjaga kehidupan yang bergantung padanya. Ia bukan lagi perempuan rapuh yang merasa seperti mayat hidup. Ia seorang ibu, lelah, rapuh, namun tegar, dan itu sudah cukup. Hujan mereda sepenuhnya. Cahaya senja menembus jendela, menerangi rumah kecil mereka dengan warna hangat yang lembut. Alia menatap keluar, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, atau bagaimana hubungan dengan Raka akan berjalan, tetapi ia tahu satu hal, ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dengan kedamaian itu, ia siap menyambut kehidupan baru yang akan lahir dari rahimnya, siap menjalani hari-hari yang mungkin masih berat, tetapi kini ia tahu bahwa ia mampu, bahwa ia kuat, dan bahwa perjuangan yang telah ia lalui tidak pernah sia-sia.